sahabat mulia hati, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam acara podcast bersama Dr. Giri SPOG. Ya, gimana dok kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mbak Masih Novel. semangat ya dok, walaupun sudah Semangat. siang. Ya, semangat terus, semangat pagi. Iya, walaupun sudah siang tetap semangat pagi. Nah dok, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih tentang PCOS. Nah, sebenarnya PCOS itu apa sih dok? Jadi PCOS atau sindroma ovarium polikistik kalau dalam bahasa Indonesianya. PCOS kan polikistik ovarium syndrome, seperti ini ya gambarannya. Jadi suatu kumpulan gejala yang terdapat adanya gangguan menstruasi, kemudian adanya gejala klinis hiperandrogen, terus adanya gambaran dari sonografi berupa rumahnya sel telur itu, follicle ovarium, itu tidak bisa mencapai kematangan dan dia terdapat kecil-kecil semua di indung telur. Nah, itu nanti akan berakibat pada siklus menstruasi dan fertilitas atau kesuburan. Gitu. Jadi intinya PCOS ini adalah kumpulan dari Gejala. kisah-kisah yang kecil-kecil gitu dok. Ya, jadi istilahnya disebut kisah, sebenarnya bukan kisah, tadi follicle ovarium yang tidak bisa mencapai maturitas atau kematangan. Jadi tidak bisa mencapai, biasanya diameter dari follicle ovarium tidak bisa mencapai 10 mm. Oh gitu. Ya. Terus tadi kan dokter Giri juga ngendika kan hubungannya PCOS ini dengan infertil ya dok ya. Nah Ya. ini apa menjadi gimana ya, salah satu penyebab utama atau penyebab paling banyak gitu untuk infertil ini sendiri? Kurang lebih 50-60% wanita yang mengalami gangguan menstruasi atau gangguan kesuburan itu menderita PCOS. Tapi tidak semua yang mengalami gangguan menstruasi itu mesti PCOS, bisa disebabkan oleh disfungsi ovulasi yang lain, gangguan ovulasi yang lain. Kalau PCOS berdasarkan ada yang namanya kriteria Rotterdam, itu ada hiperandrogen yang bisa dibuktikan secara klinis maupun laboratoris, kemudian adanya oligo atau anovulasi, jadi tidak terjadi pengeluaran sel telur atau mungkin sangat sedikit terjadi ovulasi, pengeluaran sel telur pada saat masa subur. Kemudian didapatkan gambaran morfologi polikistik pada saat pemeriksaan USG, terutama USG transvaginal. Itu sudah akan kelihatan sekali. Kalau di rumah sakit Mulyati kita bisa melakukan dengan teknologi sono AVC, itu bisa kelihatan sekali. Jadi langsung kita periksa, langsung di scan saat itu akan keluar jumlah dan ukuran sel telurnya. Itu akan keluar sendiri, akan dikeluarkan hasil secara 3D untuk follicle ovariumnya itu ukuran dan jumlahnya. Gitu. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang PCOS ya dok ya, dokter Giri tadi kan ngendiko kalau ini hubungannya dengan gangguan menstruasi juga. Nah mungkin wanita-wanita di luar sana itu belum paham gitu. Menstruasi, kita ngomongin menstruasi dulu ya dok ya. Menstruasi yang normal itu yang seperti apa, terus yang dikatakan menstruasi yang abnormal itu seperti apa gitu loh dok. Jadi kita kembali ke definisi ya. Menstruasi yang normal itu panjang siklusnya, jadi setiap 21 sampai 35 hari. Kemudian lama haidnya atau lama menstruasi itu antara 2 sampai 10 hari. Darah yang dikeluarkan itu antara 30 sampai 80 cc. Jadi kurang lebih antara 2 sampai 5 kali ganti pembalut dan tidak ada nyeri yang bermakna pada saat menstruasi. Jadi kalau siklus haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, itu sudah nggak normal. Atau mungkin darahnya banyak sekali sampai ganti pembalut lebih dari 5 kali per hari, itu sudah nggak normal. Jadi 5 kali itu pembalut itu penuh dengan darah sampai bergumpal-gumpal, itu sudah nggak normal. Terus untuk gejalanya dari PCOS sendiri gimana dok? Apa salah satunya yaitu tadi gangguan menstruasi yang tidak normal itu tadi? Jadi klinisnya karena ada hiperandrogen, jadi hiperandrogen itu
kelebihan hormon sebenarnya seperti hormon laki-laki, hormon testosteron yang dihasilkan di indung telur atau ovarium itu akan menyebabkan pertumbuhan rambut yang tidak sewajarnya pada wanita. Jadi malah mirip seperti laki-laki, jadi ada tumbuh kumis, jambang, kemudian pertumbuhan rambut kemaluan yang mirip dengan laki-laki. Kemudian mungkin tangannya juga penuh dengan bulu, dada juga penuh dengan bulu. Kemudian timbul jerawat yang signifikan. Kemudian ada gambaran hitam-hitam atau seperti hitam di tengkuk leher atau di lipat paha atau di bawah payudara itu, nah yang namanya akanthosis nigricans kalau dalam klinisnya dinamakan. Jadi kelihatan hitam karena jadi peningkatan dari hormon melanin. Tapi mungkin nggak sih dok kalau misalkan kita menderita PCOS tapi tidak bergejala gitu? Ada beberapa tipe dari PCOS. Tipe yang klasik yaitu harus ada hiperandrogen, kemudian oligo atau anovulasi, dan terdapat gambaran morfologi USG-nya ovarium PCOS. Tapi ada beberapa tipe yang bisa tidak terjadi menstruasi yang tapi tidak didapati misalnya hiperandrogen yang jelas. Ada juga beberapa tipe. Itu nanti akan berpengaruh terhadap pengobatan dan cara penalasanan PCOS-nya. Gitu. Kalau untuk mendiagnosanya sendiri tadi dengan pemeriksaan ya, dengan pemeriksaan fisik atau paling bagus dengan tambahan pemeriksaan laboratoris dan USG transvaginal. Kalau sudah menikah, tapi kalau misalnya belum menikah, kita lihat dengan pemeriksaan USG abdomen biasanya sudah bisa kelihatan morfologi ovariumnya, tapi memang tidak sedetail kalau USG transvaginal. Kemudian dilakukan pemeriksaan hormon testosteron, hormon estrogennya, hormon LH, FSH, itu untuk menentukan pasien ini memang masuk dalam kriteria PCOS atau tidak. Ya. Terus kalau biasanya dan biasanya gini, jadi pasien umumnya pasien PCOS itu disertai dengan obesitas. Jadi obesitas nanti diukur BMI-nya atau indeks massa tubuhnya itu lebih dari 25. Biasanya obesitas morbid itu lebih dari 30, rata-rata malah yang sering datang sangat gemuk, ya, kegemukan. Berarti juga kemungkinan besar juga PCOS ini sendiri juga dipengaruhi dari faktor gaya hidup juga ya dok ya? Dari faktor makanan juga, kalau obesitas juga mempengaruhi itu tadi. Jadi memang untuk pengobatan obesitas secara kesepakatan konsensus internasional itu yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Jadi diet dan olahraga yang teratur. Jadi mengurangi makanan yang berkalori atau bahkan merestriksi benar-benar makanan yang berkalori, makanan yang manis, kemudian makanan yang banyak mengandung minyak. Jadi harus mulai diubah menjadi pola makan yang banyak mengandung serat, buah-buahan, sayuran, kemudian ikan untuk sumber proteinnya. Kemudian olahraga yang teratur dengan intensitas yang cukup sehingga diharapkan wanita penderita PCOS itu bisa turun berat badannya paling enggak 10% dalam 3 bulan dari berat badan yang semula, itu biasanya akan membuat siklus menstruasi kembali normal dan morfologi PCOS-nya akan berubah menjadi morfologi ovarium atau sel telur yang indung telur yang normal. Gitu. Terus kalau usia nih dok, biasanya tuh penderita PCOS itu tuh kebanyakan pada usia berapa sih? Tersebar, tapi biasanya pada usia reproduksi. Jadi pada umur-umur reproduksi biasanya kalau belum menikah biasanya keluhannya gangguan menstruasi, biasanya menstruasinya terlambat atau mungkin pernah menstruasinya banyak sekali karena efek dari peningkatan hormon estrogen pada PCOS terjadi efek yang namanya anabolic estrogen, itu akan memacu pertumbuhan dari sel endometrium yang di dalam rahim. Di sini ya, nah ini ada endometrium, itu akan menyebabkan hiperplasi endometrium. Ya.
hiperplasi endometrium itu akan menyebabkan pada saat dia terjadi menstruasi akan menyebabkan volume darah atau jaringan yang keluar itu akan lebih banyak sehingga yang keluar darahnya itu bisa bergumpal-gumpal. Ya. Kemudian bisa juga karena terjadi pacuan dari hormon estrogen akan terjadi penebalan terus, tapi akhirnya waktunya menstruasi tidak terjadi menstruasi karena si endometrium itu lapisan dari paling dalam dari rahim itu tidak mau meluruh, nah, sehingga terjadi terlambat haid atau bisa kalau sampai 6 bulan atau lebih 6 siklus haid nggak ada keluar haid ya jadi amenorrhea. Kalau masih terlambat kurang dari 6 bulan namanya delayed menstruation. Jadi PCOS ini kan bisa terjadi pada usia reproduksi gitu dong ya. Jadi ini sebenarnya penting juga nggih pemeriksaan sebelum menikah itu dilakukan pemeriksaan gimana ya? Maksudnya takutnya kan nanti tiba-tiba seperti itu kan tadi PCOS kan nggak ada yang tidak ada gejala ya dok ya. Terus tiba-tiba setelah menikah itu kok ternyata lama nih nggak hamil-hamil ternyata menderita PCOS itu tadi. Jadi sebenarnya penting juga pemeriksaan sebelum menikah itu. Ya, yang penting gini, wanita yang subur itu siklus menstruasinya harus teratur. Kemudian yang kedua tidak ada tanda-tanda yang tidak normal seperti tadi perandrogen itu pertumbuhan rambut yang tidak normal, tumbuh jerawat, mungkin sampai kebutaan atau ada akantosis nigricans, ada hitam-hitam di lipat tengkuk leher atau di lipat di ketiak atau di lipat paha atau di bawah payudara. Itu harus kalau ada tanda-tanda seperti itu harus segera diperiksakan. Memang pemeriksaan ini nggak cukup pemeriksaan klinis saja, harus didukung dengan pemeriksaan laboratorium atau kadar serum hormonal, terutama hormon estrogen, testosteron, hormon LH, FSH. Itu. Terus kalau PCOS sendiri itu ada kriterianya nggak sih dok? Kriteria PCOS ini? Ya, yang klasik tadi saya sebutkan ada hiperandrogen, kemudian terjadi gangguan ovulasi, kemudian sama pemeriksaan sonografi, itu ada gambaran morfologi polikistik ovarium di indung telurnya. Itu yang paling penting. Tapi kalau ada 2 di antara 3 itu sudah masuk kriteria PCOS. Terus kalau pengobatannya sendiri gimana dok? Apa perlu harus pembedahan atau bisa pengobatan gitu? Yang paling penting utama adalah modifikasi gaya hidup. Jadi tadi menurunkan berat badan kalau dengan obesitas, kemudian diet yang baik, kemudian olahraga yang cukup, itu akan membantu untuk memulihkan siklus menstruasi yang nggak normal. Kemudian akan membantu menyembuhkan dari penyakit PCOS-nya. Kemudian yang kedua adalah dengan terapi medikamentosa. Yang lini pertama biasanya diberikan letrozole atau kalau tidak ada biasanya diberikan dengan pemberian metformin dan clomifenisitrat untuk menginduksi ovulasi. Jadi tergantung kebutuhan ibu atau remaja putri. Kalau misalnya memang belum mau hamil ya biasanya karena keluhannya gangguan menstruasi kita atur siklus haidnya. Sambil dimodifikasi gaya hidupnya. Biasanya kalau sukanya bermalas-malasan, nggak mau olahraga, ya kita sarankan untuk berolahraga. Mungkin kalau lebih bagus ada trainernya, kemudian ada ahli gizi yang ikut membantu untuk mengedukasi masalah gizinya. Itu bisa nggak sih karena faktor genetik gitu dok? Ya bisa, ada faktor fenotip gennya, kemudian ada epigenetik lingkungan yang mempengaruhi. Jadi termasuk dari asupan makanan itu akan mengubah pola dari gennya juga. Jadi yang paling penting memang kalau dari PCOS adalah nomor 1 adalah memodifikasi dari gaya hidupnya, pola makan, olahraga, ya, pertama menghindari minuman yang manis, makanan yang berkalori tinggi, kemudian harus meningkatkan makanan yang berserat dan protein, terutama dari ikan yang paling bagus. Kalau dari daging, menghindari daging yang berwarna merah. Yang daging merah itu kan
resiko. Malah dihindari ya? Ya, dihindari. Kalau paling bagus dari ikan. Oke. Tapi itu bisa sembuh nggak? Bisa disembuhkan dan bisa kebanyakan dari pasien PCOS bisa hamil. Bisa hamil ya? Yang penting mengembalikan siklus menstruasi, membuat ovulasi teratur akan meningkatkan kemungkinan kehamilan. Terus kalau untuk penderita PCOS sendiri dok, itu untuk program hamil kedepannya itu gimana dok? Kan biasanya pasien PCOS itu kan dia masalahnya yaitu ya masalah infertil seperti itu. Ya, kalau sudah siklus menstruasi sudah bisa teratur, tinggal nanti di follow up ya, jadi tinggal dikontrol teratur dan dilakukan pemeriksaan analisa sperma suami nanti supaya semua bisa normal semua. Kalau semua sudah normal, siklusnya teratur, dari analisa sperma suami juga bagus, normal spermia, biasanya akan meningkatkan kemungkinan kehamilan. Jadi intinya menormalkan dulu, mengembalikan dulu siklus haidnya kembali normal. Kembali normal dulu. Ya, nanti tinggal diedukasi. Nanti kan kalau program hamil itu juga harus ada hubungan yang teratur, kemudian polanya hidup harus sehat, suami juga harus sehat, nggak boleh merokok, nggak boleh minum minuman keras, yang minuman alkohol, itu nanti akan membantu untuk mempercepat kehamilan. Terus ini kalau misalkan nih penderita PCOS dia sudah berhasil hamil, nah itu bisa menjadi salah satu pemicu keguguran gitu nggak sih dok? Hubungannya antara PCOS dengan kehamilannya dia itu? Kalau PCOS-nya belum bisa disembuhkan, belum bisa terkendali ya. Nah, nanti kalau misalnya penderita PCOS itu nanti terjadi kehamilan, sebaiknya dilakukan konsumsi atau pengobatan dengan metformin. Tetap diberikan metformin, nanti sambil diikuti perkembangannya, sama dinilai kadar gula darahnya. Biasanya kalau pada penderita PCOS terjadi resistensi insulin. Nah, nanti dinilai kadar glukosanya sama kadar insulinnya. Biasanya kalau kadar glukosa dibanding kadar insulinnya masih kurang dari 10, itu harus dipantau lagi. Apalagi dok? Ya. Sambil ngopi. Ya. Biar santai. Mari Mbak Novel ngopi dulu. Godong disambil mie. Wah, saya Biar santai. Udah kebanyakan ngopi. Ini sudah Sehari udah 3 cangkir. Karena menunya kalau di rumah saya kan kopi pahit. Kenapa kopi pahit? Karena hidup kita udah terlalu manis. Kita sudah terlalu manis. Kata-kata kita seperti itu. Iya. Nanti bisa punya rumah Disneyland kayak punya. Iya. Ya, amin. Aku setiap lewat itu selalu berdoa. Apa? Disolawati. Aku malah delok malah singgunen. Iya, boleh buat kita dok. Apa lagi ya dok ya? Nasihat untuk penderita Mm-mm. PCOS. Iya dok. Mungkin kalau Ya. Nasihat untuk penderita PCOS yang penting harus segera diperiksakan ke dokter kandungan terdekat ya. Bisa ke rumah sakit Mulyati. Nanti kita lakukan work up untuk PCOS, jadi dinilai secara klinisnya adanya hiperandrogen atau tidak, kemudian dinilai siklus menstruasinya, kita nilai lewat siklus menstruasinya, kemudian dinilai kalau yang sudah menikah nanti kita akan lakukan USG transvaginal untuk menilai morfologi ovariumnya. Ya. Kemudian yang paling penting adalah menilai indeks massa tubuhnya untuk pasien itu termasuk obes atau tidak. Kalau misalnya pasien ini obesitas dengan PCOS, nanti terapinya dengan merubah pola hidup menurunkan berat badan. Tapi kalau yang non obes PCOS akan berbeda terapinya. Itu. Terus gini dok, kalau misalkan ya kita pernah menderita PCOS, terus sudah sembuh nih, sudah sembuh PCOS-nya, terus kemudian hamil. Nah setelah melahirkan itu untuk misalkan mau pengen KB ya dok ya, itu untuk KB yang hormonal itu tuh
aman diperbolehkan tidak untuk penderita PCOS ini, untuk mantan penderita PCOS? Untuk hormon-hormon yang berpengaruh di jadi pengaturan siklus hormon estrogen progesteron nanti sebaiknya kita pantau dulu, jangan langsung serta-merta diberikan KB hormonal. Ya, apalagi yang mengandung hormon androgen itu berbahaya, nanti akan bisa membalikan klinis PCOS-nya lagi. Kalau bisa yang non hormonal dulu, kemudian nanti kita pantau ke depannya. Jadi tergantung dari, biasanya kan kalau siklus menstruasinya teratur, kemudian berat badannya tidak cenderung naik, biasanya dari gambaran PCOS-nya biasanya sudah tidak ada. Biasanya kan siklus ovariumnya sudah akan kembali normal lagi. Gitu. Terus kalau PCOS kan kebanyakan dia dialami pada wanita usia reproduksi ya dok ya. Kalau misalkan memasuki masa menopause nih dok, mungkin nggak sih bisa menderita PCOS gitu? Bisa saja, selama pasien itu mempunyai ovarium yang produktif, jadi menghasilkan sel telur, dia akan tetap bisa terjadi PCOS. Ya, cuman kan kalau sudah masa klimakterium 40 tahun ke atas sampai menopause umur 51, biasanya tidak terlalu memusingkan siklus menstruasinya, atau mungkin bisa malah cenderung lebih cuek. Tapi yang paling penting justru mengawasi risiko dari PCOS pada pasien-pasien yang sudah masa klimakterium sampai menopause. Karena kalau terjadi hiperplasi endometrium, risikonya nanti akan berkembang jadi CA endometrium, karsinoma endometrium atau kanker rahim. Karena kalau sudah terjadi hiperplasi endometrium, apalagi nanti hasil dari pemeriksaan biopsi atau kuratase diagnostiknya terjadi hiperplasi yang atipik baik yang simplex maupun kompleks, risikonya kalau yang atipik simplex itu risikonya nanti sekitar 3%, kalau yang atipik kompleks sekitar 28% jadi kanker rahim, CA endometrium. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian yang harus diingat lagi bahwa PCOS itu pada wanita usia reproduksi akan menyebabkan, karena terjadi resistensi insulin, akan menyebabkan sindrom metabolik, terutama rentan terjadi penyakit diabetes mellitus. Ya, itu yang harus diwaspadai. Makanya kalau sudah terjadi resistensi insulin, dari bagian opsum saya juga berkonsultasi dan kerjasama dalam merawat pasien PCOS. Itu apa hubungannya karena pengobatan PCOS itu tadi dengan salah satunya dengan metformin? Metformin, ya, karena metformin itu untuk mensensitisasi. Jadi metformin itu salah satu dari insulin sensitizer. Jadi untuk mensensitifkan insulin sehingga insulin yang ada di dalam darah itu bisa diambil, bisa nempel di dinding sel sehingga terjadi fosforilasi sehingga bisa dipakai masuk dalam badan selnya. Itu. Jadi kalau misalnya pada pasien PCOS banyak sekali insulin yang beredar tapi nggak bisa masuk dalam sel, ya karena kekurangan kurangnya reseptor untuk menangkap insulin. Gitu. Itu aman nggak sih dok? Misalkan kita setiap hari diberi terapnya metformin gitu? Harus dipantau. Jadi kalau minum metformin nanti namanya obat juga ada efek samping, itu harus dipantau. Takutnya kan karena efeknya kan terjadi nanti penurunan gula darah, harus hati-hati jadi kondisi hipoglikemik. Terus itu pengobatannya berapa lama? Apa ya memang kalau siklus haidnya sudah teratur, sudah pengobatannya berhenti gitu, apa ada jarak waktu? Kalau misalnya itu untuk tujuannya untuk mencapai kehamilan, biasanya terus sampai janin, bahkan ada yang mau melahirkan baru di stop gitu. Karena risikonya nanti juga ada kecenderungan genetik, si bayinya juga bisa menurunkan genetik dari PCOS maupun sindrom metabolik yang lain.
Kemudian yang paling penting tadi ya, Iya. yang nasihat untuk wanita PCOS ya, pokoknya jangan menyerah, jangan takut, harus segera periksa, harus sabar dalam berobat, kita pantau, kita obati supaya PCOS-nya bisa sembuh karena prosentasenya besar untuk menyembuhkan penyakit PCOS. Jadi kalau nomor satu adalah memodifikasi gaya hidup, kedua dengan farmakoterapi, dengan pengobatan medikamentosa, yang terakhir adalah dengan terapi ovarian drilling. Jadi di polikistik ovariumnya itu dipecah dengan alat, bisa dengan laparoskopi, bisa dengan laparotomi, tapi biasanya yang paling simpel, yang minimal invasif itu dengan laparoskopik ovarian drilling, itu Mbak Novel. Jadi bisa ya dok, misalkan pengobatannya itu langsung dengan pembedahan gitu. Nggak boleh. Tetap harus dengan terapi. Step pertama dengan modifikasi gaya hidup, olahraga, diet, ya. Kemudian yang kedua dengan farmakoterapi, dengan pemberian obat-obatan. Baru Ya. Yang terakhir dengan pembedahan. Kalau misalnya memang nggak bisa disembuhkan, resisten, ya dilakukan laparoskopik atau bisa laparotomi ovarian drilling kalau nggak ada laparoskopi. Kenapa nggak kok langsung, kan udah nih jalan terakhirnya ini, kenapa kok nggak langsung? Hampir 80% lebih, 90% itu bisa disembuhkan dengan pengobatan. Dengan pengobatan. Ya. Gitu. Terus itu mungkin nggak sih dok, PCOS ini nanti kalau misalkan kita terlambat pengobatannya itu nanti jadi kayak miom seperti itu, mungkin nggak? Apa beda? Beda, jadi bukan miom, jadi nanti efeknya ke sindrom metabolik. Jadi kalau misalnya sudah terjadi resistensi insulin, terjadi diabetes mellitus, nanti efeknya merembet ke sindrom metabolik, DM, penyakit yang lain, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lain-lain. Sampai timbul kanker endometrium karena terjadi perplasi endometrium, jadi haid yang banyak awalnya mungkin dianggapnya mungkin nggak normal, mungkin besok normal, akhirnya nggak diperiksakan, tahu-tahu setelah parah, perdarahan banyak, dilakukan kuratase diagnostik, hasil patologi anatominya, hiperplasi endometrium yang kompleks atipik, itu resiko terjadi berubah jadi karsinoma in situ endometrium sangat besar. Jadi efeknya gimana ya? Efeknya apa? Ya seperti misalnya lingkaran setan ya, jadi harus diputus. Jadi pertama itu dengan memodifikasi gaya hidup. Jadi sebenarnya paling mudah itu, walaupun mudah dalam kata-kata, tapi memang sulit dalam pelaksanaan, tapi harusnya bisa. Jadi harus benar-benar dilakukan. Kalau memang biasanya nggak termotivasi, bisa didampingi trainer dengan ahli gizi untuk mengatur pola dietnya, untuk mengatur pola olahraganya, terus kemudian dilakukan pemantauan ketat. Jadi dipantau siklus haidnya tiap bulan. Jadi intinya penderita PCOS ini ya kembali ke gaya hidup kita sendiri Ya, gitu ya, memperbaiki gaya hidup, memperbaiki pola makan, olahraga juga itu yang paling penting sebenarnya untuk penderita PCOS itu sendiri. Ya, jadi yang mungkin yang remaja putri ya, atau ibu-ibu yang sukanya jajan yang banyak mengandung karbohidrat, kalori, kemudian penyedap atau aditifnya tinggi, minum yang manis-manis, ya mulai sekarang mulai dirubah, mulai dievaluasi. Nanti resikonya yaitu akan bisa menyebabkan gangguan di kesehatan, terutama PCOS. Ya. Oke, baik, seperti itu ya sahabat mulia hati tentang PCOS ini, karena sebenarnya banyak sekali ya, kita kalau mau cari-cari referensi tentang PCOS, cuma kalau kita cari sendiri katakanlah di Google, kalau tidak ada penjelasan langsung dari ahlinya, nanti kita malah bingung sendiri, malah overthinking sendiri, malah. Jadi ini sudah ada penjelasan dari ahlinya, dari Dokter Giri, mudah-mudahan ini bisa menjadi materi baru untuk sahabat mulia hati di rumah. Kalau misalkan kita mempunyai gangguan siklus haid atau mempunyai keluhan apa, itu walaupun sudah sembuh tapi tetap harus diperiksakan untuk menghindari efek-efek jangka panjang selanjutnya. Seperti itu. Oh ya Mbak Novel, nanti kalau misalnya ada viewers yang
eh, eh, memberikan komen atau bertanya, nanti kita ada gift ya, Giveaway. nanti Wes. kurang lebih 5 ya, 5. Oh, iya. Nanti kita berikan yang pertanyaan terbaik atau yang paling kritis itu. Iya. 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 Berarti nanti untuk komen yang di YouTube ya dok? Ya. Yang di Apa YouTube. Instagram? Di YouTube bisa, di Semua Instagram. bisa. Jadi Nanti 5 yang di YouTube, 5 di 10 Instagram. jadinya. 10. Nah ini sahabat mulia hati, ini segera berikan pertanyaan ataupun komen terbaik sahabat mulia hati, nanti akan ada gift menarik dari Dokter Giri. Tuh. Untuk 5 pertanyaan yang Nah, terbaik di Instagram bisa, atau 5 pertanyaan di YouTube juga bisa. Ya. Gitu. Buat itu Ya, apa- ada apa lagi dok? Udah? Yang mau disampaikan? Ada Sudah? yang mau disampaikan lagi? Statementnya udah tadi. Sudah. Cara mengetahui udah belum? Apa? Cara mengetahui langkah awal untuk seseorang mengetahui saya ini Oh, Sudah mendiak- tadi, udah. sudah. Ah, Cara sudah semua. mendiak. Heeh. Sudah. Ini pertanyaan kemarin Mbak Novel. Gimana? Apakah yang habis SD anak pertama Udah. itu dua udah? Oh, tapi ini beda bahasannya. Bahasan. Oh, oh. Apa nanti kalau enggak sesi tanya jawab ya, Cek? Atau kalau enggak biar dijawab langsung sama Dokter Giri toh, terus nanti tapi diedit beda. edit beda anu gitu loh. Oh iya. Beda segmen. Beda segmen. Itu aja. Ada apa? Kalian udah apa dok? Enggak apa-apa, Apa? tapi Dokter Giri sendiri aja, terus nanti rekai pertanyaannya di bawah gitu. Jadi enggak dibuat beda segmen podcast ini Oke, loh. pertanyaan apa? Jadi nanti video edukasi. Ah. Pertanyaannya itu ini dok. Anak pertama lahir sesar. Hmm. Yang kedua apakah boleh sesar? Oh, Nah, itu ya tergantung indikasinya. indikasinya. Ya, yang pertama indikasi sesarnya apa? Berarti kan ada pertanyaan yang Iya. Ah, Yang Kemarin, kedua, iya kemarin ada pertanyaan anak pertama SC-nya karena KPD dok. Terus yang kedua itu apa bisa SC, apa bisa lahir spontan gitu. ya wes kene gawe dhewe. Oh, shoot sendiri. Ini di segmen closingnya belum tadi? Kenapa Wes? Udah ya? Udah, udah ya? udah. Udah ya tadi kan udah tadi. Kita urung makan siang nanti ora fokus. Belum makan siang Pak. Udah. Iki wes terus engko sesi Yang deket aja, Mas. menjawab pertanyaan. Ya udah dekat dekat. Hah? Udah dekat ini. Udah dekat. Udah dekat. Pertanyaannya apa? Hah? Oh, iya. Pertanyaannya tadi Mbak Robert. Tolong dibacakan. Pertanyaannya dulu anak pertama SC. Biar dijawab kiri. Iya, jangan baca. Dibacakan. Biar masuk ke sini. Oh, tidak. Baik dok, jadi kemarin ada yang bertanya, anak pertama itu melahirkan secara sesar karena ketuban pecah dini. Nah ini hamil anak kedua, boleh nggak sih dok melahirkan secara per vaginam? Jadi bisa per vaginam atau enggak tergantung indikasi sesar atau seksiosesaria yang pertama itu apa. Karena indikasi seksiosesaria itu bisa banyak ya macamnya. Bisa karena induksi gagal atau gagal pacuan, kemudian adanya disforus kepala panggul, atau mungkin persalinan yang macet, kemudian adanya gangguan dari denyut jantung janin atau filter distress atau compromise, kemudian karena infeksi chorion amnitis sehingga terjadi gangguan denyut jantung janin, atau mungkin gangguan yang lain misalnya terjadi renjatan atau kejang pada ibu, makanya harus dipilah, harus dianalisa. Kalau misalnya yang kemarin karena preeklamsia berat misalnya dengan tensi tinggi, yang sekarang pada saat hamil yang kedua tekanan darahnya normal, ya kita pantau. Mungkin ada tempat dilakukan VBAC atau persalinan spontan setelah sesar. Jadi harus dipantau kemajuan persalinannya, kemajuan dari pembukaan, kemajuan penurunan kepala, kemudian dengan pemeriksaan denyut jantung janin harus dipantau dengan pemeriksaan kardiotokografi. Kalau semuanya normal, semuanya berjalan sesuai dengan partograf, ya bisa dimungkinkan untuk lahir per vaginam. Yang penting tidak ada kemacetan
atau adanya gangguan dari kesejahteraan janin, misalnya ada gangguan denyut jantung janin, misalnya terjadi fetal compromise, denyut jantungnya selalu tinggi terus di atas normal, di atas 160, terus cenderung meningkat atau bahkan sampai turun di bawah 120. Jadi yang penting untuk menilai bahwa si ibu itu bisa persalinan spontan setelah sesar atau enggak tergantung indikasi dari seksi sesar yang pertama. Jadi tidak serta-merta bilang tidak atau bilang ya, kan semua harus dinilai, harus dievaluasi. Karena kembali lagi untuk menilai sebuah progres persalinan harus dinilai panggul janinnya, kekuatan kontraksi ibu pada saat kala 1 maupun janin ibu pada saat kala 2, kemudian tidak ada barrier atau hambatan plasenta yang letaknya tidak normal atau jadi adanya plasenta previa. Terima kasih. Gimana? Satu tok pertanyaannya. Satu aja. Itu bisa jadi edukasi kan, Dok?